Perjanjian gencatan senjata baru-baru ini antara Israel dan Hamas membawa ketenangan sementara ke wilayah yang telah dirusak oleh konflik selama beberapa dekade. Ditengahi setelah siklus kekerasan mematikan lainnya, perjanjian tersebut menawarkan secercah harapan untuk perdamaian abadi. Ketentuan gencatan senjata itu sederhana. Israel berkomitmen untuk menghentikan operasi militernya di Gaza. Hamas sebagai gantinya berjanji untuk menghentikan tembakan roket ke wilayah Israel. Namun, perjanjian itu rapuh sejak awal, dibangun di atas dasar ketidakpercayaan dan harapan yang tidak terpenuhi. Gencatan senjata tersebut mewakili peluang penting untuk mengatasi masalah mendasar yang memicu konflik. Itu adalah kesempatan untuk memutus siklus kekerasan dan menempa jalan menuju masa depan yang lebih damai. Namun, jalan menuju perdamaian jarang mulus, dan dalam lanskap konflik Israel-Palestina yang bergejolak, bahkan kesalahan kecil pun dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Pertanyaannya tetap, apakah kedua belah pihak akan memanfaatkan kesempatan ini atau membiarkan luka lama dan kecurigaan yang mengakar untuk menyabotase perdamaian yang rapuh? Gencatan senjata disambut dengan optimisme yang hati-hati oleh komunitas internasional. Para pemimpin dunia yang lelah dengan konflik yang tampaknya tak kunjung usai, mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri dan bekerja menuju solusi yang langgeng. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan berbagai pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyambut baik gencatan senjata dan menjanjikan dukungan mereka untuk upaya perdamaian. Namun, di balik permukaan pernyataan diplomatik, kekhawatiran tetap ada. Gencatan senjata hanya membahas masalah yang paling mendesak, menghentikan pertumpahan darah. Itu tidak menangani akar penyebab konflik, seperti status Yerusalem, masa depan pengungsi Palestina, atau perluasan permukiman Israel di tepi barat. Tanpa mengatasi masalah inti ini, banyak yang khawatir gencatan senjata tidak lebih dari jeda sementara dalam pertempuran, sebuah awal dari letusan kekerasan berikutnya yang tak terhindarkan. Inti dari perjanjian gencatan senjata adalah komitmen Israel untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza. Israel berjanji untuk mengizinkan pengiriman barang-barang penting, termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan, ke daerah kantong yang terkepung. Selain itu, Israel berjanji untuk menyediakan 60.000 rumah mobil untuk menampung warga Palestina yang terlantar akibat konflik. Komitmen ini bukanlah tindakan amal, tetapi kewajiban berdasarkan hukum internasional, yang mengakui tanggung jawab Israel sebagai kekuatan pendudukan untuk memastikan kesejahteraan penduduk yang diduduki. Namun, beberapa minggu setelah gencatan senjata mulai berlaku, bantuan yang dijanjikan belum juga terwujud. Gaza tetap menjadi zona bencana kemanusiaan. Rakyatnya berjuang untuk bertahan hidup di tengah kehancuran yang meluas dan kekurangan yang melumpuhkan. Kurangnya kemajuan di lapangan memicu rasa frustrasi dan keputusasaan yang semakin besar di kalangan warga Palestina, yang melihat janji-janji yang tidak terpenuhi sebagai bukti keengganan Israel untuk menjunjung tinggi kesepakatannya. Keterlambatan pengiriman bantuan dikaitkan dengan berbagai faktor, baik logistik maupun politik. Israel mengutip masalah keamanan dengan alasan bahwa bahan bangunan dapat dialihkan oleh Hamas untuk membangun kembali infrastruktur militernya. Birokrasi Israel yang dikenal dengan prosedur yang lambat juga berperan dalam penundaan tersebut. Namun, bagi banyak orang Palestina, penjelasan ini terdengar hampa. Mereka melihat penundaan itu sebagai taktik yang disengaja oleh Israel untuk menghukum secara kolektif penduduk Gaza dan mempertahankan cengkeramannya di daerah kantong itu. Kegagalan untuk memenuhi komitmennya memiliki konsekuensi serius bagi kredibilitas Israel. Itu merusak kepercayaan internasional pada kesediaan Israel untuk mematuhi perjanjian dan mengikis dukungan untuk posisinya. Janji-janji yang tidak terpenuhi juga menguntungkan Hamas, yang menggunakan situasi tersebut untuk memperkuat narasi penindasan Israel dan menggalang dukungan di antara warga Palestina. Krisis kemanusiaan di Gaza jauh dari penyelesaian, militan kojengis kebencian dan bentuknya potensial untuk kekerasan jauh. Hamas, kelompok militan yang mengendalikan Gaza, mengamati tindakan Israel dengan ketidaksabaran yang semakin besar. Kelompok itu menghadapi tekanan internal untuk mendapatkan konsesi dari Israel dan menunjukkan keuntungan nyata dari gencatan senjata. Ketika minggu berubah menjadi bulan dan janji-janji Israel tetap tidak terpenuhi, Hamas semakin vokal dalam kritiknya.
menuduh Israel itikat buruk dan melanggar ketentuan perjanjian. Kelompok itu memperingatkan bahwa komitmennya terhadap gencatan senjata bergantung pada Israel yang menjunjung tinggi kesepakatannya. Perdamaian yang rapuh mencapai titik puncak ketika Hamas membatalkan rencana pembebasan tawanan Israel. Pertukaran tahanan telah menjadi elemen kunci dari negosiasi gencatan senjata, dan pembatalannya menandakan eskalasi ketegangan yang signifikan. Hamas membenarkan keputusannya dengan alasan kegagalan Israel untuk menghormati komitmennya, khususnya pembebasan tahanan Palestina dan pelonggaran pembatasan di Gaza. Langkah itu dikecam secara luas oleh Israel dan sekutunya, yang menuduh Hamas menggunakan terorisme dan menyandera proses perdamaian. Komunitas internasional bereaksi dengan campuran kekecewaan dan kekhawatiran. Para mediator yang telah bekerja tanpa lelah untuk menengahi gencatan senjata menyatakan frustrasi atas pembongkaran perjanjian tersebut. Perserikatan bangsa-bangsa dan badan-badan internasional lainnya mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan. Namun, rusaknya kepercayaan membuat sangat sulit untuk menyadarkan kembali proses perdamaian. Situasi tersebut menyoroti sifat genting dari gencatan senjata yang tidak memiliki mekanisme atau jaminan penegakan hukum yang kuat. Tindakan Hamas terbuka untuk interpretasi. Beberapa memandangnya sebagai seruan putus asa untuk keadilan, upaya terakhir oleh kelompok yang merasa dikhianati oleh janji-janji Israel yang diingkari dan ditinggalkan oleh komunitas internasional. Yang lain melihat manuver Hamas sebagai pertaruhan yang diperhitungkan untuk mengeksploitasi situasi, menggambarkan dirinya sebagai pembela hak-hak Palestina, dan memperkuat posisinya vis-a-vis para pesaingnya di otoritas Palestina. Terlepas dari motivasinya, keputusan Hamas memiliki implikasi berbahaya, meningkatkan momok konflik baru dan mendorong kawasan ini lebih dekat ke jurang. Menambah bahan bakar ke api adalah rencana kontroversial mantan Presiden AS Donald Trump untuk wilayah tersebut. Trump yang dikenal karena retorikanya yang tidak konvensional dan seringkali menghasut, mengusulkan untuk mengusir warga Palestina dari Gaza dan membangun resor pantai sebagai gantinya. Proposal ini yang secara luas dikecam sebagai keterlaluan dan tidak realistis, semakin mengobarkan ketegangan dan membahayakan gencatan senjata yang sudah rapuh. Saran Trump menunjukkan ketidakpedulian yang tidak berperasaan terhadap penderitaan rakyat Palestina dan merusak kemungkinan perdamaian yang adil dan langgeng. Pernyataan Trump meskipun tidak memiliki nuansa diplomatik, mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam kebijakan AS di bawah pemerintahannya. Trump secara konsisten berpihak pada Israel, mengakui Yerusalem sebagai ibu kotanya, memindahkan kedutaan AS ke sana, dan mendukung aneksasi Israel atas dataran tinggi Golan. Tindakan-tindakan ini, sementara dipuji oleh pemerintah sayap kanan Israel, mengasingkan warga Palestina dan menuai kecaman internasional. Pendekatan Trump terhadap konflik, yang ditandai dengan kurangnya ketidakberpihakan dan pengabaian terhadap hukum internasional, memperburuk ketegangan yang ada dan membuat solusi yang dinegosiasikan semakin sulit dipahami. Komunitas internasional bereaksi dengan campuran kebingungan dan kekhawatiran terhadap pernyataan Trump. Para pemimpin Eropa yang secara tradisional merupakan sekutu kuat Amerika Serikat, menjauhkan diri dari proposal Trump, menegaskan kembali komitmen mereka terhadap solusi dua negara berdasarkan hukum internasional. Dunia Arab yang sudah waspada terhadap kebijakan Trump menyatakan kemarahan, memandang pernyataannya sebagai bukti lebih lanjut dari bias pemerintahannya terhadap Israel. Intervensi Trump menyoroti sifat volatil dari konflik Israel-Palestina dan kerentanannya terhadap pengaruh eksternal. Pernyataannya, yang sering dibuat dengan sedikit memperhatikan protokol diplomatik atau kompleksitas masalah ini, berpotensi menggagalkan upaya perdamaian dan memicu kekerasan lebih lanjut. Situasi tersebut menggarisbawahi perlunya keterlibatan yang bertanggung jawab dan konstruktif dari komunitas internasional, khususnya Amerika Serikat, untuk menyelamatkan prospek perdamaian dan mencegah konflik semakin lepas kendali.